Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alana Rahma Fadilah dengan Nahiranin 144 dari kelas Psikologi 5D. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan gaya hidup dalam mengekspresikan kehidupan sosial. Baik, sebelum lanjut dengan gaya hidup dalam mengekspresikan kehidupan sosial, mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu definisi dari gaya hidup. Nah, menurut Kotler tahun 2002, gaya hidup itu merupakan pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya. Jadi menurut Kotler ini tuh, gaya hidup menggambarkan keseluruhan diri seseorang berinteraksi dengan lingkungannya. Menurut Adler, gaya hidup adalah cara khas atau unik setiap orang dalam berpikir, merasakan, dan bertindak untuk mencapai tujuan hidupnya. Jadi, gaya hidup ini merupakan bentuk usaha seseorang untuk mengatasi perasaan kurang atau kelemahan dalam dirinya atau inferioritas, lalu berjuang untuk menjadi lebih baik atau superior. Gaya hidup itu tuh bisa diartikan sebagai cara seseorang mengekspresikan diri dalam kehidupan sehari-hari, baik bisa melalui pakaian, makanan, aktivitas, ataupun benda-benda yang dimilikinya. Sebenarnya faktor yang mempengaruhi gaya hidup. Menurut Kotler dan juga Armstrong tahun 2003, terdapat dua faktor yang mempengaruhi gaya hidup seseorang. Yang pertama ada faktor internal atau dalam diri individu, meliputi sikap, pengalaman dan pengamatan, kepribadian, konsep diri, motif, dan juga persepsi. Yang kedua ada faktor eksternal atau dari luar, meliputi kelompok referensi. Kelompok referensi itu kelompok yang memberikan pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan juga perilaku seseorang. Jadi misalkan kita punya teman yang suka ngopi atau suka nongkrong di kafe, kita ikut-ikutan juga suka ngopi sama nongkrong di kafe. Keluarga juga dapat mempengaruhi karena keluarga itu kan memiliki peranan yang besar dalam membentuk sikap dan juga perilaku individu. Pengaruh dari kebiasaan keluarga juga bisa terbawa ke dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada kelas sosial. Jadi kelompok dalam masyarakat itu berdasarkan status ekonomi, pendidikan, atau pekerjaan dapat mempengaruhi gaya hidup. Misalnya gaya hidup kelas atas, mereka itu kalau berbelanja cenderung di supermarket premium, makan malam di restoran fine dining, weekend liburan ke luar negeri, dan menggunakan mobil pribadi untuk aktivitas harian mereka. Jadi gaya hidup mereka tuh cenderung mewah, eksklusif. Selanjutnya untuk kelas menengah itu mereka cenderung belanja di minimarket atau mall dengan promo, makan bersama di kafe atau restoran keluarga, weekend ke bioskop atau wisata lokal. Nah, kalau naik motor atau mobil tuh masih cicilan buat ke kantor, dan gaya hidupnya tuh cenderung praktis, konsumtif, atau mengutamakan kenyamanan. Nah, sedangkan untuk kelas bawah itu, mereka rata-rata belanja di pasar tradisional, makan di warung, weekend di rumah atau di taman-taman kota yang free. Nah, biasanya kalau untuk ke kantor atau ke tempat kerja ini mereka cenderung naik angkutan umum dan gaya hidup mereka tuh sederhana, hemat, dan lebih fokus pada kebutuhan pokok. Nah, yang terakhir ada kebudayaan. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola perilaku yang normatif, meliputi pola pikir, merasakan, dan bertindak. Jadi misalkan kebudayaan di Jepang. Nah, kita kan kenal Jepang sebagai negara yang disiplin dan juga tertib. Mereka tuh selalu mengutamakan kedisiplinan dan ketertiban. Jadi mereka misalkan dalam aktivitas sehari-hari kita lihat mereka selalu mengantri dalam hal apapun, misalnya kayak di stasiun, toko, bahkan atau saat masuk lift. Oke, selanjutnya gaya hidup dipengaruhi lingkungan. Jadi kan setiap daerah itu tentunya memiliki gaya hidup yang berbeda sesuai dengan kebiasaan dan juga ketertarikan lingkungannya. Lingkungan itu membentuk kebiasaan dan peran sosial individu. Jadi lingkungan itu memiliki peran yang besar dalam bentuk gaya hidup. Misalnya, orang yang tinggal di kota besar itu lebih dekat dengan gaya hidup yang modern, dipenuhi dengan teknologi, mode, atau kebutuhan praktis. Sedangkan masyarakat di pedesaan itu cenderung memiliki gaya hidup yang lebih sederhana, menyesuaikan dengan lingkungan alam sekitar, dan kebiasaan komunitas. Nah, dari hal ini tuh menunjukkan kalau gaya hidup itu tuh merupakan simbol sosial yang berhubungan dengan budaya, tempat tinggal, dan juga nilai-nilai yang dianut. Selanjutnya ada gaya hidup sebagai komunikasi nonverbal dan juga simbol. Gaya hidup sendiri dapat dilihat sebagai bentuk komunikasi nonverbal. Artinya, tanpa banyak bicara, seseorang tuh bisa menunjukkan siapa dirinya dari gaya pakaian, kendaraan yang dia pakai, atau bahkan pilihan tempat dia nongkrong. Ini misalnya
memakai pakaian bermerek tertentu itu tuh sering dimaknai sebagai tanda status sosial atau sebagai simbol identitas diri mereka. Selanjutnya, gaya hidup dalam konteks masyarakat modern. Seiring berkembangnya zaman, jadi pasti terjadinya perubahan. Nah, terutama dalam konteks masyarakat modern, gaya hidup seringkali diwarnai oleh budaya konsumerisme, yaitu kecenderungan menggunakan barang-barang tertentu bukan hanya untuk sebagai fungsinya, tetapi juga untuk makna sosial. Jadi itu budaya konsumerisme ini berkembang pesat di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Barang-barang konsumerisme itu seperti pakaian, gadget, ataupun mobil. Sekarang itu bukan hanya dianggap sebagai suatu kebutuhan, melainkan sebagai media untuk menunjukkan citra diri. Konsumsi menjadi sebuah panggung sosial. Dengan kata lain, seseorang tuh bisa dipandang berbeda hanya karena dengan barang yang ia gunakan. Akibatnya, muncul kecenderungan bahwa status sosial ini tidak lagi ditentukan semata-mata oleh pekerjaan atau peran sosial, tetapi juga kepemilikan benda-benda tertentu. Jadi perubahan ini tuh membawa dampak pada hubungan sosial. Jika dulu manusia tuh lebih sering banyak dinilai dari interaksi langsung atau kontribusi nyata di dalam masyarakat, kini orang-orang tuh lebih sering menilai dari gaya hidup yang terlihat. Misalnya, seseorang tuh dianggap modern, sukses, atau gaul karena sedang mengikuti tren. Jadi, karena dengan fenomena itu membuat gaya hidup itu semacam simbol baru dalam mengekspresikan kehidupan sosial. Selanjutnya adalah gaya hidup dalam perspektif Islam. Dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, "Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan." Dalam surat ini menegaskan untuk larangan berlebih-lebihan dalam berpakaian, makanan, dan minuman. Selanjutnya Quran surat Al-Furqan ayat 67 yang artinya, "Dan orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Infak mereka adalah pertengahan antara keduanya." Dalam Quran surat Al-Furqan ayat 67 ini menegaskan pentingnya keseimbangan dalam membelanjakan harta, tidak berlebihan dan juga tidak kikir. Kedua ayat ini itu sama-sama mengajarkan kita untuk hidup sederhana dan juga seimbang. Soalnya dalam bergaul kita boleh tampil rapi atau menikmati rezeki, tapi jangan sampai gaya hidup kita itu cuma untuk pamer. Itu juga soal uang, dan kita habis-habiskan untuk sebuah gengsi, tapi juga jangan pelit. Hidup yang sederhana dan juga seimbang agar kita bisa dihargai oleh orang lain dan juga tetap sesuai dengan ajaran. Terakhir, kesimpulan, jadi gaya hidup itu bukan hanya soal pilihan pribadi, tetapi juga sarana untuk berkomunikasi dalam kehidupan sosial. Melalui gaya hidup, seseorang bisa mengekspresikan identitas, status, dan nilai yang ia pegang. Dalam masyarakat modern, gaya hidup semakin erat kaitannya dengan budaya konsumsi, sehingga barang-barang yang digunakan seringkali dipandang lebih dari sekedar benda, melainkan sebagai sebuah simbol sosial mencerminkan siapa diri seseorang di tengah lingkungannya. Demikian dapat saya paparkan terkait dengan gaya hidup dalam mengekspresikan kehidupan sosial. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.